Gak semuanya, apalagi itu anak laki bakal mau. Iya Pak ya? Dia bakal sakit tangannya. Jadi setiap hari dan tiap mau tidur, dia apa yang dicari? Nyeri di bagian tangannya. Dan itu sama dokter dinyatakan penyakit radang sendi. Dan sama dokter dikasih obat. Dan beliau kalau lagi sakit Bu, itu koyonya nempel sih. Udah koyo, tiap hari nempel. Beli sepak. Kalau nggak koyo pakai fresh can. Kalau nggak dia pakai fresh can. Terus dia berobat ke rumah sakit, udah hampir 2 tahun berobat. Di rumah sakit dikasih obat 1 harinya 8. 1 hari 8 Bu. Itu untuk radang sendinya aja. Diminum 8 biji 1 hari, minum 8. Terus beliau tanya, dok, kenapa saya sudah minum obat begini, ya, tapi saya belum sembuh? Masih apa rasanya? Dok, obat mandi saya minum teratur karena saya pengen sembuh, tapi masih terasa sakit. Ini kalau malam cekot. Makanya ketika dia sakit dia beli koyo Bu, ya Bu ya. Dia beli koyo, beli ini gitu ya. Dan suatu ketika Bapak Ibu ya, ada orang baik. Ada orang menderita nggak waktu dia begitu? Berobat sampai minum obat sampai 8 butir. Kita kenyang banget tuh Bu. Enak banget tuh makan obat. Betul apa betul? 8 butir kagak budak tuh butir. Betul nggak Bapak Ibu? Bu, selama berapa lama? Hampir tahunnya 8 butir. Terus karena dia sakit nggak tertahan, udah minum obat nggak tertahan, dia beli koyo setiap hari. Tersisa nggak Bapak Ibu? Pastinya bukan hanya sakit saja, tapi malah justru nggak bisa tidur. Oh, ada orang baik dong. Ada orang baik yang kasih tahu, yang menceritakan di sini ada Center Coyang, ya Bu, ikut terapi aja sama saya. Tuh Bapak Ibu, ikut terapi aja sama saya. Tuh, akhirnya, iya dah. Nanti kapan terapinya? Besok bareng sama saya. Itu orang baiknya Bu. Ketika dia ikut Bu, orang baiknya, alhamdulillah, kurun waktu dalam 2 minggu Bu, diajak sama si ibu itu, lupa namanya saya, dikasih ibu itu, alhamdulillah Bapak Ibu, tangannya sudah bisa diangkat. Ibu, Bapak Ibu, tangannya udah bisa diangkat. Terus ya Bu ya, dia Bapak ya sekarang udah nggak pernah pakai koyo lagi. Ya. Kok ketahuan begitu? Karena ada tetangganya dia warung Bu, tuh tertarik dengan ini si ibu setiap hari beli koyo katanya Bapak Ibu. Tapi kok ibu nggak pernah beli koyo? Tanyalah tetangganya itu, Bu, sekarang ibu nggak pernah beli koyo lagi, kata tetangganya si ibu tadi itu ya. Bilang, enggak, orang saya udah sembuh, ngapain saya pakai koyo lagi? Akhirnya tetangga warungnya ikut juga terapi. Ya, kalau misalnya tetangganya terapi baru 2 hari kemarin. Saya dengar ceritanya juga dari kemarin Bu ya, kemarin sore Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dia kontrol lagi. Ya, hari Jumat kemarin dia kontrol. Apa yang dibilang dokternya? Dok, sekarang gimana? Saya udah nggak sakit lagi, saya udah nggak minum obat lagi. Ya udah bagus Bu, terusin aja terapinya, kata dokter. Luar biasa. Bapak Ibu, orang lagi sakit itu gara-gara obat, lambungnya sakit Bu. Ya Bu ya, gara-gara sakit obat, lambungnya sakit, naik ke atas, ya, nyesek dadanya, dia pikir apa? Dia sakit jantung. Waduh, dada saya nyesek. Ternyata dicek sama dokter bukan jantung Bu. Ya, ini ibu kena asam lambungnya naik, makanya ibu nyesek. Lah ini gara-gara asam lambung naik kan gara-gara dikasih obat. Ya kan Bapak Ibu? Tadinya nggak sakit lambung, dikasih obat penghilang nyeri, ya, dikasih obat nyeri, akhirnya lambungnya sakit jadi sampai nyesek. Siapa yang nyebabin itu? Nyebabnya obat. Ya Bu ya? Betul. Tapi ketika beliau terapi, lambungnya
Berarti benar nggak? Ketika Bapak Ibunya terapi, obatnya jadi berkurang. Iya Pak iya. Nah, ketika Bapak Ibunya terapi, menunjukkan dia terapinya setiap hari, dia semangat terapi tiap hari, dan dia juga ngajak tamu barunya, ya, dia ngajak keluarga baru, tetangga yang warung yang ikut Bapak, warung yang ikut, tukang dagang yang ikut, tukang warung yang ikut. Apa yang dia dapat, Bu Supriyati, dari Bapak Ibu? Beliau sudah mendapatkan kesembuhan, beliau mendapatkan kesehatan setelah memberikan yang terbaik, yaitu terapi rutin dan mengajak tamu. Ibu, Bapak Ibu, ini namanya Bu Supriyati. Kalau nggak salah hari ini ya saya berbagi pengalaman dengan dia Pak, ya. Dia kasih tahu seperti itu tadi Bapak Ibu. Ibu, jadi Bapak Ibunya terapi, kita tidak menganjurkan Ibu berhenti obat. Ibu jangan minum obat. Ibu jangan ini, tidak seperti itu. Apa yang dilakukan? Ibu, Bapak Ibu, yang dilakukan, ayo terapi setiap hari. Nanti lama kelamaan obatnya akan berkurang. Iya apa ya? Betul nggak Bu Yana? Tuh, Bu Yana punya sakit batu empedu. Betul nggak Bu Yana? Batu empedu ya? Ya, punya batu empedu. Biasanya kalau misalnya dia kumat itu, dia naik matanya sakit, lemes banget, betul nggak Bu Yana? Ya. Tapi selama terapi Bapak Ibu biasanya sering kumat. Selama baru kemarin kalau misalnya sekali kumat di sini, betul? Pada terapi udah berapa lama? Udah terapi setahun, baru 1 kali kemarin kumat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti sudah ada perubahan nggak Bapak Ibu? Udah ada perubahan belum? Sampai suaminya bilang tuh Bu Yana nggak pernah kamu lagi, baru diomongin dia kabur. Ibu, Bapak Ibu, ternyata kambuhnya juga faktor dari tidak boleh makan yang harus tidak dianjurkan, akhirnya menyalahin aturan. Ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masa dalam kondisi yang memang sekarang kondisinya nggak sehat seperti kayak muda dulu Bu. Ya Bu ya. Sekarang kalau dulu kalau masih muda, Bapak Ibu makan apa aja enak, nggak sakit. Kalau sekarang kecolek sambal aja udah langsung aduh. Betul apa betul? Kalau Bu Yana itu kecolek kacang gado-gado. Kalau itu tuh gado-gado nggak bikin lambung empedu saya kumat, gak dimakan tuh gado-gado. Gado-gado kan sehat Bu. Betul nggak? Gado-gado sehat nggak? Ada sayurannya? Ada kan Bapak Ibu? Sayur, ada proteinnya nggak? Ada, tempe tahu protein. Betul apa betul? Tapi kenapa dia sakit Bapak Ibu? Belum bisa menerima organ tubuhnya untuk kita dimasukin, karena kelebihan itu bisa menyebabkan penyakit. Karena organ tubuhnya belum kuat. Oke? Ibu, itu sebabnya Ibu Bapakku sayang. Ibu, Bapak Ibu, dan seperti tadi Bu Supriyati, ternyata sudah terbukti 2 tahun dia ngerasain sakit, hanya beberapa bulan, dia 1 bulan setengah, belum 1 bulan, 1 bulan setengah dia melakukan terapi. Sekarang sudah tidak minum obat lagi, dan sekarang juga tidak pasang koyo lagi, dan tangannya sudah bisa diangkat berkat terapi rutin di Center Joya.